Kegiatan Jambore yang mengangkat tema bersama Pok Darwis Kita Membangun Desa Sadar Wisata dan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal ini digelar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember di Desa Situdadi, Kecamatan Tempurejo, Jember, dan diikuti oleh Pok Darwis Kecamatan Tempurejo serta Kecamatan Arjasa. Tujuan acara tersebut untuk mendorong masyarakat agar bisa semakin berkontribusi untuk mengembangkan dan menciptakan wisata desa berbasis kearifan lokal sehingga bisa mengangkat taraf perekonomian masyarakat desa setempat. Di Kecamatan Tempurejo, Jember, jumlah spot wisata memang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi destinasi yang lebih menarik bagi wisatawan. Karena memiliki area pedesaan yang masih asri, pegunungan yang indah, sungai yang jernih, dan sejumlah pantai yang menakjubkan. Seperti destinasi wisata Pantai Pandalit, Pantai Nanggelan, dan wisata alam puncak yang saat ini sedang menjadi tren masyarakat sekitar. Bisa dikemas sebagai objek wisata kan ini. Ya, untuk yang ada di situ tadi, ini kebanyakan di kawasan pegunungan, di Gunung Mandito, Mas. Ada yang mulai kami kemas itu Negeri Kayangan. Seperti apa itu, Pak? Kondisinya Negeri Kayangan itu bukit di atas pegunungan Mandito itu kalau pagi hari ini seakan di tempat itu seperti orang duduk di tempat itu di bukit itu seperti di atas kayangan, di atas awan itu. Dan objek menuju ke situ nanti ada tempat-tempat bebatuan yang bisa dijadikan sebagai kafe atau camping ground, itu bisa. Yang tentunya itu nanti akan melibatkan seluruh komponen yang ada di Kecamatan Tempurejo. Harapan kami kepada Kepala Dinas Pariwisata sebagai kepandang tangan Pak Bupati, ini kami sangat berharap sekali bahwa kegiatan ini berkesinambungan. Artinya setelah Jambore ini ada tahapan berikutnya sampai pada posisi SDM yang ada di wilayah Kecamatan Tempurejo, utamanya di Pok Darwis, ini siap untuk menerima tamu-tamu yang akan berkunjung ke Kecamatan Tempurejo. Kita juga libatkan semua desa terlibat kemarin itu untuk mencoba Tempurejo Adventure, dan ini salah satu juga langkah dari Bapak Bupati melalui Dinas Pariwisata dalam peningkatan SDM. Mudah-mudahan di ajang Jambore Darwis ini mereka menambah ilmu dalam hal pengemasan paket wisata, kemudian cara mempromosikan wisata melalui media sosial secara sederhana, murah, cepat, dan mudah. Kemudian juga nanti ada pengaturan masalah kelembagaan, tata kelola kelembagaan itu. Dari Situdadi Tempurejo, Bambang Sugiarto, Jember, 1 TV melaporkan. Tren batu akik memang sudah tak seramai beberapa tahun yang lalu. Namun pedagang batu akik masih eksis sampai saat ini. Salah satunya Hamzah, perwakilan komunitas pedagang jalan di Ponegoro atau yang biasa disebut Pasar Loak ini mengatakan bahwa komunitas pedagang saat ini menginginkan sentuhan dari pemerintah agar bisa menyediakan wadah khusus bagi pedagang batu akik termasuk para pedagang barang antik lainnya agar bisa menjadi satu lokasi. Dengan adanya tempat atau pasar khusus untuk pedagang batu akik dan barang-barang antik, Hamzah yakin akan banyak penggemar batu dan barang antik dari luar kota yang akan datang berekreasi dan berbelanja ke Jember. Sebenarnya mulai dulu komunitas batu akik, terus antikan ataupun keris dan lain-lain menginginkan sentuhan sedikit dari pemerintah, menyediakan tempat khusus pasar induk lah, atau pasar khusus perbatuan batu akik, batu-batu permata, terus antikan, kemudian pusaka-pusaka. Nah, itu kebetulan di kota-kota lain sudah ada pasar khusus. Misalnya di Lumajang itu kemarin dibuka, sempat tadi saya di Plaza. Nah, dan di Surabaya itu banyak, di Surabaya ada di Kayun, terus NK, Ratang, dan lain-lain. Nah, kebetulan di Jember
teman-teman dulu memang pernah mengusulkan, cuman masih belum terrealisasi dari pemerintah Kota Jember. Jadi kami hanya menginginkan wadah supaya pasar sentral di Jember juga ada. Fungsinya yang pertama ya untuk UMKM lah, UMKM masyarakat Jember. Kemudian jika ada pengunjung dari luar kota, kita bisa mengajak ke tempat khusus perbarruan, akik, terus dan lain-lain. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Nasi kebuli yang kini laris manis diburu masyarakat untuk menyambut bulan Ramadan 1444 Hijriah. Olahan khas Timur Tengah ini memang memiliki cita rasa yang khas, sehingga cocok disajikan untuk acara hajatan maupun tasyakuran. Salah satunya seperti yang terlihat di resto nasi kebuli Palestina yang terletak di Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Kaliwates ini, yang sejak beberapa hari terakhir kebanjiran orderan pesanan nasi kebuli untuk acara tasyakuran menyambut bulan Ramadan. Di resto ini nasi kebuli diolah mirip seperti aslinya, karena menggunakan beras basmati dan bumbu rempah asli didatangkan dari Timur Tengah serta dikombinasikan dengan lauk kambing bakar dan ayam goreng kampung. Tak hanya itu, dalam satu porsinya juga dilengkapi dengan taburan kismis, bawang goreng, sayur, sambal, serta acar membuat nasi kebuli Palestina ini menjadi jujukan masyarakat. Untuk harganya pun terbilang cukup terjangkau. Nasi kebuli ayam kampung dibanderol dengan harga Rp18.000, sedangkan nasi kebuli kambing dihargai Rp50.000 per porsinya. Untuk menjelang Ramadan kita naik menjadi 5 kali lipat, dari 2 kilo sekarang kita masaknya 5 kilo. Itu untuk nasi kebuli ya? Untuk nasi kebuli aja. Biasanya pemesan dari mana saja nih? Beragam, dari instansi, ibu rumah tangga, kalangan mahasiswa. Acara hajatan untuk menyambut bulan suci Ramadan dan hari-hari Islam. Terus untuk buka puasa, menu buka puasa atau sahur? Biasanya kalau menu buka puasa sudah ada yang booking tempat biasanya. Ada pesan berarti ya? Oke. Kombinasinya apa Mbak nasinya? Nasinya dari kebuli sama biryani, ada mandi. Dengan lauk? Dengan lauknya untuk ayam 18.000, untuk yang kambing 50.000. Dengan cita rasa yang khas dan disesuaikan dengan lidah orang Jember, membuat nasi kebuli Palestina ini banyak dipesan masyarakat untuk momen tasyakuran makan bersama. Karena untuk rasanya dan untuk berasnya ini beda dengan yang ada di Jember. Kalau di Jember, kebuli itu bumbunya memang kebuli, cuman berasnya bukan beras basmati. Kalau di sini mulai berasnya, bumbunya itu sudah memang tersedia kayak yang di luar sana. Jadi kita meskipun tidak harus ke Mekah atau Madinah, harus bisa merasakan masakan yang di sini. Ini pesan nasi kebuli buat apa ini? Insya Allah untuk marhaban Ramadan, untuk menyambut Ramadan. Tak hanya nasi kebuli, di resto ini juga menjual menu khas Timur Tengah lainnya seperti nasi biryani, nasi mandi, serta olahan minuman rempah lainnya. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Di Jember, momen bulan Ramadan selalu memberikan berkah tersendiri bagi masyarakat. Salah satunya, penjual bahan es yang selalu diburu pembeli saat bulan puasa tiba. Toko bahan es di Jalan Wahidin, Pasar Tanjung ini misalnya. Sejak malam pertama bulan puasa dipadati pembeli. Bahkan sejak buka pukul 2 dini hari, toko ini selalu ramai. Pembeli tak hanya dari kalangan masyarakat umum saja, namun juga dari para pedagang eceran yang akan menjual kembali bahan es tersebut. Tampak sejak pagi antrean pembeli mengular hingga keluar toko. Karyawan toko pun secara silih bergantian melayani pembeli. Ada sejumlah jenis bahan es yang dijual di toko ini, seperti cincau jelly warna loyang, dawet, dan kolang-kaling. Bu beli apa Bu di sini? Bu? Beli caur 1 timba.
Nanti dibuat apa rencananya? Dijual lagi Untuk besok sama kolang kaling. bahan takjil ya? Ya, untuk bahan takjil. Salah satu karyawan toko Halimatu Sa'dia menuturkan pada momen bulan puasa tokonya selalu dibanjiri pembeli. Kini bahkan pemilik toko harus menambah jumlah karyawan untuk melayani penjualan dan dibagi menjadi 2 shift. Hampir semua jenis bahan es laris diburu pembeli, baik untuk partai besar maupun pembeli eceran. Bila dibandingkan dengan hari biasa, peningkatan pembeli di bulan puasa cukup signifikan. Di hari pertama saja, omset penjualan diprediksi meningkat 100%. Penjualan di toko ini gimana? Meningkat sekali. Meningkat ya? Untuk apa Bu? Bahan yang apa Bu? Jenis apa? Jenis bahan-bahan es semua ini, Mas. Oh iya. Dari semua itu apa yang paling laris? Kayaknya laris semua. Laris semua ya? Cincau, dawet, mutiara, jelly, laris semua itu kalau bulan Ramadan gini. Dari jam berapa tadi Bu? Buka? Jam 2 malam kalau bulan Ramadan. Itu pembeli banyak Bu? Dari jam Mulai jam 2 buka di sama beli jodoh duduk sama sekali sampai sekarang. Nah, iya. Bu, kalau hari-hari biasanya Bu seramai ini enggak Bu? Hari-hari biasa. Ya kalau hari-hari biasa enggak sampai nambah karyawan. Ini sampai Kita cuma 1. sampai nambah Bu ya? Iya, ini nambah 6 karyawan kalau bulan Ramadan. Gitu aja masih kurang ini. Masih rencana mau nambah. Sementara untuk harga bahan-bahan es di sini dibanderol dari harga Rp4.000 hingga puluhan ribu rupiah per kilogramnya, bergantung jenis bahan yang akan dibeli. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Sejak memasuki bulan puasa Ramadan, permintaan tahu dan tempe kian meningkat. Seperti yang dialami oleh Suyadi, warga desa Karanganyar, Ampulu, sehingga ia mulai menambah bahan hingga 30-40 kg, bahkan bisa mencapai 50 kg. Tahu yang dibuat oleh Suyadi ini selalu habis saat dipasarkan di wilayah Ampulu dan Huluhan, karena rasanya yang terkenal gurih dan enak. Kayaknya dijual kemana saja Pak? Selir, Kalbanteng, Perumahan Bangun, Perumahan Tegalsari. Di sekitar sini aja ya. Pak, per harinya bisa memproduksi berapa kilo Pak? 30 kilo. 30 kilo ya per harinya. Berkah Ramadan tak hanya dirasakan oleh Suyadi saja, namun juga dialami oleh Anis Mualifi, seorang ibu rumah tangga asal desa Karanganyar, Ampulu, yang juga berprofesi sebagai pembuat tempe. Usaha yang ia jalani selama puluhan tahun tersebut mengalami peningkatan permintaan hingga menghabiskan 80 kg bahan baku. 60 lah ya, per hari. Penghasilan berapa Bu? Ya kurang lebih lah 250 lah Mas. 250. Iya. Ini dipasarkan kemana saja Bu? Ke Ampulu aja. Wilayah untuk wilayah ke Ampulu ya. Dari Ampulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kuliah umum yang mengusung tema ketahanan pangan dan energi untuk Indonesia Maju berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember Jumat pagi. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko hadir sebagai pemateri utama pada kesempatan kali ini. Diikuti oleh ratusan mahasiswa dan civitas akademika Universitas Jember, Muldoko mendorong agar perguruan tinggi terus meningkatkan intensitas penelitian atau riset untuk mengatasi persoalan masyarakat, khususnya di bidang pangan dan energi. Mantan Panglima TNI itu juga mengakui selama ini profesor dan guru besar memiliki penelitian yang bagus. Namun tak jarang hanya berakhir di atas meja atau laci tanpa adanya tindak lanjut. Untuk mengakomodir hasil riset tersebut, pemerintah juga telah memiliki BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan harapan penelitian-penelitian inovatif yang berasal dari perguruan tinggi dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, pemerintah mengajak seluruh perguruan tinggi untuk berkolaborasi membangun hilirisasi hasil riset, mulai dari tahap sertifikasi, komersialisasi, hingga pengembangan.
Ya, tadi saya sampaikan bahwa penelitian itu tidak boleh berhenti sampai di meja atau di laci. Ini barang yang bagus ini harus bisa dioperasionalkan. Tetapi untuk bisa dioperasionalkan ada proses. Untuk itu perlu ada kolaborasi antara dunia perguruan tinggi dengan pemerintah, dengan kementerian, ya. Berikutnya nanti bagaimana juga dengan pengusaha sehingga hasil riset ini nanti bisa ditindaklanjuti, ya, ditindaklanjuti berikutnya bisa didevelop, ditindaklanjuti menuju kepada sertifikasi. Setelah sertifikasi terjadi maka bisa dikomersialisasi, didevelop kepada publik. Nah ini rangkaian ini harus dipahami oleh kampus sehingga nanti hasil penelitian yang sangat-sangat baik tidak berhenti di sini. Kalau ini tidak dikomunikasikan kepada kementerian, pasti tidak tahu kementeriannya. Apalagi kita juga punya BRAIN, nah ini sebuah lembaga penelitian yang bisa diajak kolaborasi untuk bersama-sama. Muldoko juga menyebutkan Kabupaten Jember memiliki lahan yang luas dan potensial untuk memasok pangan ke daerah lain dan mengatasi persoalan krisis pangan di Indonesia. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Seperti yang terlihat di CCTV ini, pelaku kejahatan yang berpura-pura sebagai pembeli mendatangi toko ponsel Raja Kuota di dekat Tanggul Plaza. Kemudian penjaga toko melayani dengan ramah. Namun pelaku kemudian lari bersama pelaku lain menggunakan sepeda motor. Video aksi kejahatan tersebut kini sedang viral di berbagai platform media sosial masyarakat sekitar. Pihak toko sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sehingga pelaku masih dalam pengejaran petugas. Habis itu pacet di tempat orangnya ke temennya, tapi kalau bahasa Indonesianya kalau yang ini cocok gitu ke temennya. Terus temennya iya wis, terus langsung lari wis orangnya itu. Langsung, jelas mas ciri-cirinya apa mas? Ya ciri-cirinya sih ya itu di tangannya pokoknya itu luka. Yang saya kenal pasti itu di tangannya itu luka. Kalau ciri-ciri mukanya di CCTV ada. Dari Tanggul, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Dalam video CCTV rekaman detik-detik pencuri sedang membawa keluar 3 buah televisi dengan menggunakan troli di pusat perbelanjaan Transmart di Kelurahan Sempusari, Kaliwates, Jember pada hari Senin 20 Maret 2023 lalu. Pelaku tampak tenang dan tidak membuat pengunjung lain curiga. Mendapat laporan dari karyawan, unit Reskrim Polsek Kaliwates bergerak dan langsung mengamankan pelaku ke Mapolsek Kaliwates. Pelaku bernama Oki Trikadama Hadiputra. Pemuda berusia 28 tahun warga Dusun Jati Songo, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbul Sari, Jember. Pelaku beraksi dengan modus menjadi customer menjelang toko tutup, kemudian bersembunyi di sebuah etalase dan bermalam di dalam mal. Paginya saat toko buka, pelaku berpura-pura bertindak sebagai karyawan dan keluar membawa barang yang diincar sebelumnya. Modusnya adalah, ya, jadi pelaku ini bermalam di situ. Jadi pada saat tutup dia masuk di ruangan etalase penjualan TV itu. Jadi dia sembunyi di situ bermalam sampai pagi. Pada saat pagi, pada saat tunggu buka atau transfer buka, mereka mondar-mandir seperti karyawan biasa, sehingga mereka tidak curiga. Jadi modusnya itu dia bermalam dulu di toko itu, kemudian mengambil barang itu. Sudah berapa kali beraksi dari hasil pemeriksaan? Kalau berdasarkan hasil keterangan bahwa baru 1 kali mereka beraksi dan akan mengulangi lagi, yang kedua kali baru ketangkap. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 2 unit televisi LED 42 inch dan 1 unit Polytron 43 inch. Akibat perbuatannya, pelaku diganjar pasal 363 KUHP dengan pidana kurungan paling lama 7 tahun penjara. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.